Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang pacaran harus ada yang namanya damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini sebuah kewajiban dalam menjalin satu hubungan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Kalau teman-teman muda terberkati, boleh juga share ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga terberkati. Oke, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sebuah rahasia kehidupan. Adalah sebuah rahasia kehidupan. Hal yang paling mengerikan adalah ketika dalam hidup ini kita nggak punya damai sejahtera. Saya ulang, kita boleh punya uang, boleh punya rumah, boleh bahkan punya pacar, ya, boleh punya pasangan. Tapi kalau kita nggak punya damai sejahtera, itu adalah hal yang paling mengerikan. Jadi kalau saya terjemahkan begini, kalau hubunganmu berpacaran tidak ada damai sejahtera, maka hubunganmu adalah hubungan yang paling mengerikan sebenarnya. Hubungan yang paling maksudnya ya kasihan lah begitu. Artinya tidak ada damai sejahtera di dalam dan hubungan itu terus berjalan. Itu sungguh-sungguh tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Karena damai sejahtera akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera akan mendatangkan kebahagiaan, bahkan damai sejahtera akan mendatangkan berkat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat teman-teman muda yang mendengarkan ini, khusus yang kamu sedang berpacaran, saya mau tanya, apakah kamu damai sejahtera dengan pacarmu yang sekarang? Kalau kamu tidak ada damai sejahtera, maka hubunganmu kasihan sebenarnya. Dan itu akan ada korban di situ, korban perasaan, ya, korban hati, korban pikiran, korban tenaga, korban waktu, banyak yang dikorbankan di situ. Nah, ukuran iman adalah damai sejahtera. Jadi kalau yakin sesuatu, yakin dengan hubunganmu, maka hubunganmu itu ada damai sejahtera. Maka kalau tidak ada damai sejahtera di hubunganmu, maka terjemahannya adalah kamu tidak ada keyakinan dengan hubunganmu. Saya ulang, kalau ada keyakinan dengan hubunganmu, maka ada damai sejahtera di situ. Tapi begitu kamu tidak ada damai sejahtera, berarti kamu tidak yakin dengan pasanganmu. Nah, saya tanya, kamu yakin apa tidak dengan pasanganmu? Kamu damai sejahtera apa tidak? Dan saya berdoa engkau menjawab damai sejahtera. Tapi kalau kau tidak damai sejahtera, yang menjadi pertanyaan, kamu ngapain di situ? Kamu ngapain lanjutkan hubungan kalau kamu tidak damai sejahtera? Nah, itu penting. Nah, saya beritahu ada beberapa hal yang menjadi ukuran daripada damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera akan muncul di dalam kita apabila yang pertama karakternya bagus. Ya, yang pertama dia dewasa. Karena begini, kalau kekanak-kanakan kan ya namanya anak-anak, ya dunianya kan main-main. Kalau dia masih anak-anak, ya berarti hubunganmu tempat dia main-main. Namanya dia anak-anak. Jadi ukuran damai sejahtera adalah karakternya bagus. Artinya dia dewasa. Yang kedua, tidak pemarah,
tidak pencaci maki, ya, tidak temperamen. Saya banyak dapatin ada pasangan-pasangan muda, pasangannya temperamen, sedikit-sedikit kata-kata makian, kata-kata caci maki, kata-kata kasar, bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan. Nah, itu karakternya sangat buruk, ya. Itu karakternya sangat tidak baik. Nah, itu banyak terjadi, dan adanya kebohongan di dalam hubungan itu. Dan yang paling parah adalah tidak adanya kesetiaan di situ. Dan saya juga bingung dan heran, ada orang-orang tertentu udah jelas-jelas diselingkuhin, tapi masih bertahan di situ. Diselingkuhi lagi, bertahan di situ. Diselingkuhi lagi, bertahan di situ. Dan akibatnya dia jadi korban. Akibatnya dia jadi kepahitan. Akibatnya dia jadi kecewa. Akibatnya dia jadi dipermainkan. Nah, jadi ukuran damai sejahtera adalah karakternya bagus. Nah, menjadi pertanyaan, apakah pasanganmu itu karakternya bagus? Apakah dia sabar? Apakah dia lemah lembut? Apakah dia dewasa? Apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia membuatmu bertumbuh? Apakah dia membuatmu makin cinta Tuhan? Atau sebaliknya? Nah, kamu yang tahu apakah pasanganmu karakternya bagus apa tidak. Kalau karakternya udah jelas-jelas gak bagus, maka dipastikan kamu tidak damai sejahtera. Itu yang pertama. Ukuran damai sejahtera adalah karakter bagus. Yang kedua, ukuran damai sejahtera adalah orang tua itu merestui. Orang tua itu merestui. Alkitab bilang, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan berbahagia. Jadi ini jelas perintah, hormati ayah dan ibumu. Jadi kamu akan damai sejahtera kalau orang tuanya dia merestui, orang tua kamu juga merestui. Hal yang aneh, orang tua dia tidak merestui, orang tuamu tidak merestui, tapi kamu enteng-enteng aja. Itu hal yang aneh. Berarti kamu membangun hubunganmu tidak di atas kebenaran, tidak di atas firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan bilang, Alkitab bilang, hormati ayah dan ibumu. Itu jelas hukumnya. Jadi damai sejahtera akan muncul ketika orang tua dia ataupun orang tuamu itu merestui. Nah, menjadi pertanyaan adalah, apakah orang tua dia atau orang tuamu merestui? Kalau tidak merestui, apakah hubunganmu akan terus dilanjutkan atau tidak? Nah, tapi ada beberapa yang mungkin bisa kamu lakukan. Yang pertama, sama-sama berjuang. Sama-sama menunjukkan bahwa hubungan kalian benar, hubungan kalian punya tujuan, punya target. Dan saya percaya orang tua yang baik, orang tua yang benar, kalau tujuan kalian benar, maka orang tua akan luluh hatinya, akan terkesima hatinya melihat perjuangan kalian. Yang penting itu benar. Jadi yang kedua untuk mendatangkan damai sejahtera adalah orang tua merestui. Apakah hubunganmu direstui oleh orang tua? Yang ketiga, damai sejahtera muncul ketika ada kedewasaan. Ini yang paling penting. Saya banyak dapati anak mami menikah, dan beberapa yang saya konseling, anak mami menikah. Artinya apa? Masih kekanak-kanakan. Kalau ada sedikit masalah di rumah tangga, lapor orang tua ambil peran. Akibatnya apa? Ada ketidakcocokan dari pihak suami dengan mertua, karena suami tidak mau rumah tangganya diatur orang ketiga. Nah, ini yang jadi satu problema. Kita boleh minta nasihat
orang tua, tapi menjadi keputusan yang menentukan keputusan bukan orang tua, tapi Anda yang sudah berkeluarga. Boleh nasihat orang tua, tapi bukan mereka yang menentukan. Yang menentukan adalah kalian. Puji Tuhan kalau orang tuanya takut Tuhan. Bayangkan kalau keluargamu ditentukan oleh orang tua yang benar-benar tidak takut Tuhan. Itu yang bahaya. Jadi ukuran damai sejahtera adalah harus ada kedewasaan. Tidak cukup hanya baik. Ada banyak orang baik-baik, tapi hidupnya dikontrol, diatur oleh pihak ketiga. Nah, ini juga nggak bagus. Nah, artinya begini, bagaimana hubunganmu akan damai sejahtera kalau salah satunya masih kekanak-kanakan. Ciri dari kekanak-kanakan adalah egois, ngambekan. Nah, ini cirinya. Egois, ngambekan, tidak ada tanggung jawab, cuek. Ini nih. Jadi kalau kamu punya pasangan cuek ya, egois, hanya mikirkan dirinya sendiri, ya, tidak kasih kabar, hanya sibuk dengan dunia pertemanannya, hanya sibuk dengan hobinya, maka pacarmu kekanak-kanakan. Sebenarnya dia belum siap berpacaran, karena pacaran itu untuk nikah. Dia belum siap pacaran. Nah, sebaiknya dengan orang-orang begini, sebaiknya kamu biarkan saja dia bermain dulu, dan kamu jangan mau jadi tempat permainan dia. Atau kasarnya, hubungan begitu tidak sehat, jangan dilanjutkan. Itu kasarnya begitu. Karena dia masih belum tahu yang mana prioritas, mana tujuan, dan dia masih mau main-main. Ingat, pacaran untuk menikah, bukan untuk main-main. Nah, jadi yang ketiga itu, untuk kamu damai sejahtera harus ada kedewasaan di situ. Yang keempat, untuk kamu damai sejahtera ada keyakinan, memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Artinya begini, seorang wanita ataupun pria suka yang namanya kepastian. Hidup ini perlu yang namanya kepastian. Ya. Nah, kalau kamu jalani hubungan tidak ada kepastian, dari mana damai sejahteranya? Kalau hubunganmu tidak ada tujuan tapi kamu enteng-enteng aja, maka kamu sedang bermasalah hatinya. Maka kamu belum dewasa. Maka kamu sebenarnya belum siap untuk berpacaran. Oke. Jadi memiliki tujuan itu sangatlah penting. Karena ketika kita punya tujuan, kita punya perencanaan. Ketika kita punya tujuan, kita punya target. Ketika kita punya tujuan, kita punya persiapan. Nah, ketika kita punya persiapan, disinilah segala sesuatu terinci dengan baik. Artinya tidak buang-buang waktu. Tapi kalau tanpa tujuan, ya kamu muter-muter di situ ya. Muter-muter ya, muter-muter, nggak ada tujuan. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tidak ada tujuan. Akhirnya apa? Kumpul ke bola, pacaran tidak sehat lah. Akhirnya apa? Putus. Karena tidak ada kepastian. Karena tidak ada tujuan. Jadi yang keempat untuk mendatangkan damai sejahtera adalah memiliki yang namanya tujuan dalam hubungan. So, saya mau tanya, apa tujuan kalian berpacaran? Menikah. Oke, menikah. Kapan? Persiapannya bagaimana? Kapan dan persiapannya bagaimana? Kalau kamu nggak bisa jawab ini, maka sebenarnya hubungannya belum matang atau belum siap ke hal yang serius, atau kasarnya belum punya tujuan. Yang kelima, yang mendatangkan damai sejahtera, seiman dan seamin. Seiman ini wajib hukumnya. Tidak boleh tawar-menawar. Sebab Alkitab bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak sepadan. Persamaan apakah antara gelap dan terang? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Bahkan di kitab lain dikatakan, dapatkah orang mengabdi kepada dua tuan? Nah, ini penting. Jadi ini satu kewajiban, satu keharusan seiman. Nah,
Kalau kamu tidak seiman, maka harusnya kamu tidak damai sejahtera. Sebab Alkitab bilang, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan, setuhan, satu kepercayaan. Dan bukan cukup seiman. Ada banyak orang sama-sama Kristen, ya, sama-sama orang percaya Yesus, tapi tidak seamin. Nah, ini dia yang repot. Yang seamin ini yang penting. Artinya ada chemistry yang bagus, ada kerjasama yang bagus, ada tolong menolong di situ, ada saling membangun di situ, ada dua arah di situ. Bukan cuman kamu yang sibuk untuk hubungan bertumbuh sementara dia tidak sibuk. Bukan hanya kamu yang capek untuk bertumbuh hubungan sementara dia tidak mau capek. Nah, hubungan itu mesti seamin. Artinya kedua-duanya saling mengisi, kedua-duanya saling membangun, kedua-duanya saling grow up, bertumbuh. Nah, ini yang seamin atau sepadan. Sepadan itu bukan sama-sama S1, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama satu suku, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama kulit putih, bukan. Rambut lurus, bukan. Sepadan itu artinya tolong menolong di situ, saling membangun, atau sederhananya chemistry-nya cocok. Untuk itu bukan sekedar seiman, tapi seamin. Inilah yang mendatangkan damai sejahtera. Pesan saya, jangan coba-coba menikah kalau kamu tidak damai sejahtera. Kalau kamu tidak ada damai sejahtera, berarti tidak ada keyakinan di situ. Kalau tidak ada keyakinan, berarti kamu tidak yakin dengan dia. Jadi jangan menikah kalau kamu tidak ada damai sejahtera. Yang kemudian, jangan hanya karena sudah menjalin hubungan bertahun-tahun terus kamu bilang sayang kalau disia-siain. Ingat, pacaran tidak harus jadi. Pacaran itu masa untuk mengenal. Kalau kamu sudah kenal, baru kamu putuskan dilanjutkan apa tidak. Itulah pacaran. Jadi jangan hanya karena sudah bertahun-tahun terus kamu gak berani mengambil keputusan. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan menikah hanya karena kamu kasihan. Ada banyak orang begitu, menikah karena kasihan dia sudah berjuang, udah begini. Nggak boleh. Kamu nggak boleh menikah karena kasihan. Nanti kamu menikah, kamu hanya karena kasihan. Itu nggak baik. Kamu menikah dengan dia karena memang kamu yakin, karena memang kamu damai sejahtera. Bukan karena kamu kasihan, karena kasihan yang bagaimana. Enggak. Kamu mesti pastikan ada keyakinan dan damai sejahtera. Dan ini juga yang penting. Janganlah kamu menikah hanya karena kamu merasa udah berumur. Udah umur 35 ini, 37, 38, 39, 40. Aduh, mumpung ada ini, udahlah, sikat aja. Dan kamu gak peduli, karakternya gak peduli. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Jadi ini dia teman-teman muda. Menikahlah atau bangunlah hubunganmu dalam berpacaran dengan damai sejahtera. Karena kalau kamu damai sejahtera, berarti kamu yakin dengan dia. Dan kalau kamu yakin ada damai sejahtera, maka berkat Tuhan tercurah di situ. Hubunganmu diberkati dan kalian menginspirasi banyak orang. So, pertanyaan terakhir, apakah kamu damai sejahtera? Kalau damai sejahtera, lanjutkan. Kalau tidak, lebih baik ambil keputusan, bertindak jelas, lanjut atau tidak, supaya masa mudamu tidak terbuang-buang dengan sia-sia. Ini yang boleh saya bagikan. Silakan teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya. Dan kalau teman-teman terberkati, silakan share ke teman yang lain supaya mereka juga diberkati. Dan silakan berkomentar. Tetap semangat,
Aku percaya masa mudamu luar biasa, hubunganmu diberkati, dan kelak pernikahanmu juga diberkati. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.